Selanjutnya kita saksikan bersama Syarhil Quran yang akan ditampilkan oleh pencalon Nur Zahra, tilawah Dafa Mumtaz Al-Fatoni, dan sari tilawah Sarah Mirzafra. Kepada tim Syarhil Quran kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin serta teman-teman yang berbahagia, ada sebuah ungkapan bahwa tangis bayi yang baru lahir di Indonesia lebih kencang dibanding bayi-bayi di negara lain. Apa sebabnya, hadirin? Karena begitu dia lahir dari perut ibunya, langsung menanggung hutang minimal 8,3 juta rupiah. Mengapa demikian, hadirin? Padahal negara kita subur dan kaya dengan sumber daya alam. Namun karena salah urus, maka semua kekayaan alam dikuras, bukan untuk kemakmuran rakyat, tapi untuk dikorupsi dan diambil pihak asing. Hadirin serta teman-teman yang berbahagia, korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia merupakan praktik dan sistemik dan membudaya di tanah air kita. Lihat saja ketika ada urusan di kantor-kantor, kita akan dibuat jengkel dan kesal karena harus menunggu dan menunggu. Urusan akan lancar kalau kita mau menyelipkan amplop. Betul, hadirin? Hal itu dianggap suatu kelaziman di lingkungan birokrasi kita, dan anehnya masyarakat juga menerima. Bukan hanya di kantor untuk meraih jabatan politik seperti jadi anggota DPR, kepala daerah, selalu diwarnai dengan money politik. Meskipun sulit dibuktikan di pengadilan, dalam sidang MK, kita pun mendengar jutaan hektar hutan yang ditebang secara ilegal. Triliunan uang negara digelapkan entah kemana. Diperparah dengan kasus pajak dirampas oleh gayus-gayus, proyek rekayasa Hambalang, belum lagi anggaran negara di-markup setiap tahun di berbagai instansi. Betul, hadirin? Persoalannya, bagaimana Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim kok bisa sampai demikian? Atas dasar ini, perkenankan kami bertiga menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Merekonstruksi Moral Bangsa dengan Memberantas Korupsi. Sebagai landasan, marilah kita simak Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada ayat tersebut kata takhunu diulang sebanyak 2 kali. Pertama, la takhunu wa rasul, dan kedua, takhunu amanatikum. Pengulangan ini bermakna at-tanbih, yakni buruknya persoalan khianah terhadap amanah sama besarnya dengan buruknya khianah kepada Allah dan Rasul. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengkhianati amanah, dan amanah merupakan persoalan besar karena ketika seseorang diserahi amanah jabatan dan kekuasaan suatu lembaga atau kepercayaan menduduki jabatan-jabatan publik, berarti ia harus bertanggung jawab dalam hal urusan dan nasib orang banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tentu prihatin bahwa cita-cita adil makmur di masyarakat masih jauh di negeri kita. Hingga kini Indonesia masih berada dalam lilitan masalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Salah satu pangkal persoalan adalah karena korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin merebak. Menurut Lembaga Internasional Transparency, sejak 10 tahun terakhir ini, Indonesia telah menduduki ranking 3 teratas dalam korupsi, mengungguli negara-negara yang paling miskin seperti Ethiopia, Senegal, dan Zambia. Said Husin Alatas dalam bukunya Corruption in the Destiny of Asia, kita telah berada pada tahap ketiga, yaitu korupsi sudah dianggap praktik yang amat menarik sehingga merusak struktur dan nilai masyarakat. Pada tahap seperti itu, persoalannya adalah bagaimana memberantas korupsi. Ada 3 langkah strategis yang ingin kami tawarkan, yaitu: pertama, pemberantasan melalui prosedur hukum dan politik tetap harus ditegakkan. Aparat hukum harus berani menegakkan supremasi hukum. Kedua, mereka
Bukankah korupsi berawal dari nafsu keserakahan manusia yang tak pernah puas dengan apa yang ia miliki? Gaji dan tunjangan puluhan juta masih minta dilipat ganda. Sudah punya rumah, ingin punya villa. Sudah punya mobil satu, minta tambah jadi dua. Sudah punya istri satu. Satu yang menjadi enggak. Lagi, Pak. Itulah sifat manusia yang tak pernah puas dengan apa yang ada. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana, sebagaimana dalam Quran surah Al-Isra ayat 29 sampai 30 berikut. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan juga janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin, untuk merekonstruksi budaya diperlukan Ketiga, yaitu membenahi kepemimpinan. konsep tentang kepemimpinan perlu ada definisi ulang. Dalam Islam, istilah al-imamah, al-imarah atau khalifah pada dasarnya adalah ta'niyatul amanah ila ahliha, atau menunaikan amanah kepada ahlinya. Pemimpin harus benar-benar menunaikan amanah yang diemban dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat sekaligus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pemimpin harus berlaku adil dalam mengemban amanah, tidak boleh bersikap aji mumpung sebagai good father yang serba tebal hukum dan can do anything no wrong. Pemimpin harus saling asah-asih Dan asuh. yang benar-benar mengayomi, bisa menjadi contoh teladan bagi bawahan dan rakyat. Kita berharap para pemimpin di negeri ini bisa berlaku adil, disiplin,
cakep. Mari kita berantas korupsi. Semoga Indonesia damai sejahtera. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam